Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه ومن والاه أما بعد. قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى أيضا ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. Para ikhwan dan akhwat, saudara-saudaraku sekalian yang hadir pada kesempatan takziah di bait saudara kita almarhum Bapak Hidayat Susilo yang pada pagi hari tadi telah sama-sama para ikhwan semua menyaksikan dan melaksanakan penyelenggaraan jenazah beliau hingga menghantarkannya ke makbar, ke kuburan beliau. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dan merahmati beliau almarhum. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat Allah Subhanahu wa taala yang begitu banyak pada kita sekalian, yang manakala kita menghitung nikmat Allah itu tidak akan sanggup manusia menghitungnya. Fa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana la zalumun kafar. Apabila manusia menginginkan untuk menghitung-hitung nikmat Allah, tidak akan sanggup manusia menghitung nikmat Allah itu. Sesungguhnya manusia itu benar-benar atau sungguh-sungguh zalim, sungguh-sungguh menganiaya dirinya, dan sungguh-sungguh dia ingkar akan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita ini termasuk orang-orang yang tidak lupa diri, tidak zalim atas diri kita dalam kehidupan ini dengan cara beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak mengkufuri akan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga Allah limpahkan atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang yang senantiasa ittiba' ali sunnatihi ila yaumiddin, yang karena beliau inilah sehingga kita dengan keimanan yang ada kita bisa melaksanakan syariat Allah Subhanahu wa taala dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang jejaknya itu kita ikuti langkah-langkah beliau, termasuk pada malam hari ini adalah kita bertakziah, yakni ikut
memberikan support, semangat pada keluarga almarhum di dalam melanjutkan perjuangan dalam hidup ini, yakni dengan cara takziah. Dalam artian umum disebut dengan menghibur, tapi hiburannya tentu sangat jauh dengan apa yang kebanyakan orang anggap. Kalau disebut hiburan itu, sudah tentu orang akan berpikir hiburan berupa nyanyian, berupa suara musik, ya. Tetapi yang dimaksud dengan hiburan takziah ini adalah memberikan semangat bagi keluarga yang ditinggalkan dengan takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak berarti Allah Subhanahu wa taala membenci. Tidak berarti Allah Subhanahu wa taala tidak suka dengan hambanya. Justru karena inilah Allah Subhanahu wa taala memberikan tanda kekuasaannya kepada manusia agar manusia itu menyadari bahwasanya kehidupan ini ada batasnya. Ada waktu yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa taala bagi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Bagian dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu. Di dalam ayat Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 155 tadi saya baca pada muqaddimah, ini adalah merupakan salah satu ujian buat kita. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa lanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju' wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyyiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan sungguh-sungguh kami akan menguji kalian semua dengan sedikit daripada rasa takut, dengan sedikit rasa lapar, dengan sedikit kekurangan buah-buahan, kekurangan harta dan kekurangan buah-buahan, kekurangan jiwa, ya. Wa naqsim minal amwali wal anfusi, kurangan harta, kurangan jiwa, ya. Kurang sehat atau sakit, ya. Kurangan buah-buahan, was samarat. Wa basyiris sabirin, dan berilah kabar gembira pada orang-orang yang sabar. Jadi salah satu sisi sabar dalam hal ini adalah terkait dengan adanya ujian musibah yang di dalam kebiasaan kita manusia adalah hal yang membawa duka, ya. Duka, atau orang menyebutnya dengan istilah duka cita. Namun kita tidak boleh seperti pada umumnya orang mendengar saudara meninggal, dia bilang saya turut berduka cita. Itu keliru, harus diluruskan. Kami bertakziah. Kalau turut berduka cita berarti ikut bikin runyam namanya. Orang sudah berduka cita, kita ikut berduka cita juga. Ya, mungkin maksudnya tadi ikut, kalau orangnya sedih ya kita ikut sedih juga. Tidak begitu. Memberikan semangat. Ya. Hati orang-orang yang ditinggalkan oleh yang meninggal dunia, keluarganya, supaya dikuatkan keimanannya dan takwaannya pada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai lupa bahwasanya ini adalah merupakan bagian dari kehidupan kita. Ada mulai dari yang namanya lahir, kemudian hidup kita, ada yang umurnya hanya sampai pada anak-anak, umur remaja,
dewasa sampai tua, dan ada yang sampai pikun karena saking tuanya. Tetapi pada akhirnya Allah SWT tentukan akan ajal itu. Ya. Fabasyiris sabirin, beri kabar gembira orang-orang yang sabar. Jadi kita datang ini memberikan kabar gembira, menggembirakan keluarga almarhum Bapak Hidayat Susilo, istri dan anak beliau yang ditinggalkan sedang berduka. Jadi fabasyiris sabirin, siapa mereka yang diberikan semangat supaya menjadi sabar itu? Alladzina idza asabathum musibah, yakni orang-orang yang apabila mereka ditimpa musibah dari Allah, ujian dari Allah, qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mereka berkata, sungguhnya kami ini dari Allah dan kami kembali kepada Allah. Kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ini bukan sekedar diucapkan dalam lisan, saudaraku sekalian, melainkan ini adalah harus diwujudkan secara nyata. Bahwasanya apapun yang Allah Subhanahu wa taala ambil dari kita ini, dari pemberiannya, maka itulah ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang paling baik. Ya. Kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala harta. Lantas terhadap harta itu diuji kita. Ya. Ujiannya kita bisa memberikannya dengan infak sedekah kita, dengan zakat. Itu juga ujian dari Allah Subhanahu wa taala, sejauh mana orang itu bisa mengaplikasikan kalimat sungguhnya dari Allah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un itu. Kalau kita dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala, harta, benda, bahkan jiwa kita, maka kita sudah menyatakan wa inna ilaihi raji'un, dan kami pun kembali kepada Allah. Apapun yang diberikan pada kami adalah milik Allah, baik itu harta, benda, jiwa, raga kita, ini dari Allah Subhanahu wa taala semuanya, dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala lagi. Para ikhwan dan akhwat rahimakumullah, terutama ibu, yaitu istri dari Pak Hidayat Susilo dan anak-anak beliau yang sekarang dalam keadaan berduka. Sebagaimana sunnah itu, keluarga ini tidak harus dipersulit dengan makan dan minumnya selama 3 hari. Ya Munzir ya. Nah, gitu. Ini kita sudah lama sudah mempraktekannya berpuluh tahun. Karena kembali pada sunnah itu seperti ini. Jadi ujian juga. Jadi melaksanakan sunnah di tengah-tengah orang yang sudah tidak faham lagi dengan masalahnya, maka akan bisa berjalan terbalik-balik para ikhwan. Semestinya bagaimana sunnahnya? Berangkat dari sabab urut hadis para ikhwan. Dulu zaman Rasulullah SAW itu, Ja'far bin Abi Thalib, kakak kandung daripada Ali bin Abi Thalib, beliau itu syahid, dibunuh oleh orang-orang musyrikin di salah satu suku di Jazirah Arab itu, ketika beliau berdakwah. Maka Rasulullah SAW segera dengan syariat Allah SWT ini menerapkan bagaimana semestinya antara saudara muslim itu menyikapi keadaan ini. Maka beliau menyatakan dengan tegas, isna'u li ali Ja'farin ta'aman. Ya. Masaklah kalian masakan untuk Ali Ja'far, keluarga Ja'far. Masakan makanan untuk keluarga Ja'far. Dan masakan ini oleh tetangga-tangga, oleh ikhwan-ikhwan, sama datang Pak Sardi dan rombongan,
itu selama 3 hari. Jadi takziah untuk kaum muslimin dan muslimat yang ada di sekeliling keluarga orang yang meninggal dunia itu 3 hari. Bahkan dinyatakan jangan sampai mereka itu menyalakan api. Ketika dulu di Ma'had di Cilengsi sampai ada yang anaknya kepengen makan mie instan itu, boleh nggak Ustadz, saya mau makan mie nih, mau masak mie. Bukan dilarang masak mie. Hadisnya itu mengatakan bahwa jangan sampai orang yang sedang berduka cita itu repot untuk masak-masak, ya masak makanan yang biasa, makanan yang berat ya para ikhwan dan akhwat ya. Jadi untuk diberikannya kepada keluarganya. Kalau itu sih tidak ada masalah, hanya karena menyalakan api itu. Itu adalah semacam kinayah, kalimat yang sifatnya sindiran. Jadi jangan sampai orang yang mendapatkan musibah, yang berduka ya, yang tadi sudah kami jelaskan di awal, tidak boleh kita ikut mengatakan berduka cita, turut berduka cita, jangan. Kita bertakziah, kita memberikan semangat, support pada ahli keluarganya, supaya tetap menguatkan jihadnya, keimanan dan takwanya dalam ibadah kepada Allah SWT. Jangan sampai lupa bahwa kita ini hamba Allah yang semua datang dari Allah dan harus kembali lagi kepada Allah. Baik jiwa raga kita, harta benda kita, anak istri kita yang kita cintai, orang-orang tua kita, sanak saudara kita, semua yang kita cintai, semua akan berpisah dengan kita. Seperti itu ya. Maka dalam hal ini kita harus meyakini akan kebenaran ayat-ayat Allah SWT. Kemudian ayat Allah SWT lagi terkait dengan meninggal ini. Di dalam surah Ali Imran ayat 185 itu jelas. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Tiap-tiap yang bernyawa itu pasti akan meninggal dunia, pasti akan mati. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Dan bahwasanya akan disempurnakan pahala, balasan, ajrun ya, jamanya adalah ujurakum yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Kalau di dunia ini belum disempurnakan oleh Allah SWT ganjaran itu. Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faza. Barang siapa yang dibebaskan dari api neraka dan dimasukkan mereka itu ke dalam jannahnya, surganya Allah SWT, faqad faza, maka sungguh mereka itu telah mendapatkan kemenangan, keberuntungan. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dan tiada lain kehidupan dunia ini melainkan hanya kesenangan-kesenangan yang menipu belaka. Ya. Kesenangan yang menggoda manusia, yang bisa jadi karena terlanjur kita berfokus pada kesenangan duniawi, kita lupa bahwa kita ini belum mempersiapkan segala sesuatunya untuk kembali kepada Allah SWT. Maka ditetapkanlah dalam syariat Allah SWT ini untuk bersegera kita ini bertaubat dalam hidup ini. Jadi persoalan yang namanya meninggal dunia itu sudah cukup menjadi satu pembelajaran yang berharga. Kafa bil mauti mau'idhah. Kata Rasulullah SAW demikian. Cukuplah dengan yang namanya al-maut ini sebagai pengajaran, nasihat yang besar dalam kehidupan ini dari Allah SWT secara langsung. Ya. Jadi dalam hal perbuatan, dalam hal fi'il, pekerjaan,
Jadi bukan lagi hanya kalimat yang terbaca dalam Al-Quran sebagaimana surah Ali Imran 185 tadi. Namun juga tidak boleh kita lepaskan pemahaman kita pada ayat Allah Subhanahu wa taala yang tertulis dalam Al-Quran itu, supaya kita lebih faham secara mendasar apa maksud daripada ayat Allah Subhanahu wa taala itu. Ya, di awal kita sudah faham bahwasanya yang namanya al-maut, ya, pasti akan menimpa, apakah itu bangsa manusia, apakah bangsa jin, atau yang biasa disebut dengan kalimat as-saqalain, dua bangsa yang sengaja Allah SWT ciptakan untuk beribadah kepada Allah SWT. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan hanya semata-mata untuk beribadah kepada aku. Itu dimatikan semua oleh Allah SWT. Binatang-binatang pun mengalami hal yang sama seperti itu. Ya. Poin yang pertama itu, kematian itu sudah pasti akan menimpa semua yang bernyawa. Poin kedua di ayat 185 itu adalah Allah akan menyempurnakan pahala bagi orang-orang yang beriman, bertakwa kepadanya di akhirat nanti. Sudah janji Allah itu pasti. Sama janji Allah seringkali banyak orang yang ragu. Janji politisi banyak orang percaya, walaupun ujung-ujungnya tidak pasti. Bahkan banyak yang jauh dari kata memenuhi janji. Tidak semua, ada juga yang memenuhi janji ya manusia. Tapi Allah pasti memenuhi janjinya, yakin. Itu bagian kedua dari ayat itu. Bagian akhir menggambarkan bahwasanya yang namanya orang sukses dalam hidup itu, kalau dia sudah bisa hidup dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan terbebas dari siksa api neraka dan dimasukkan di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Itu sukses. Permasalahan manusia ini kerjanya macam-macam di muka bumi ini, dan rizkinya batasannya sudah beda-beda dari Allah Subhanahu wa taala. Dari skill saja Allah sudah gambarkan, kullu ya'malu ala syakilati. Katakan wahai Rasul, tiap kalian itu beramal menurut skillnya, menurut kemampuannya, menurut keahliannya. Jangan semua sama-sama orang mau berbuat itu sesuai dengan yang banyak tenar orang misalnya. Contoh ya, di banyak tempat anak-anak muda tidak mengukur misalkan perekonomian yang dibatasi kehidupan, bahkan mohon maaf tuh, orang tua hidup sederhana bahkan nyari susah gitu ya. Anaknya kepengen bergaul itu layaknya seperti yang dia lihat di TV-TV yang viral, di mana itu video-video di Twitter, di Facebook, di media sosial, medsos. Iya. Dengan gaya pakaian orang bilang gaya selebriti. Sehingga orang yang belajar pun kalau dia banyak keluar melihat di luar, yang semula sudah ditempat di ma'had, kita ini ma'hadnya ada di Lampung, ada di Cilengsi, ada di Maos, ada di Semarang, ada di mana-mana tempat. Tapi karena terpengaruh, tergoda oleh budaya yang banyak beredar di luar, sehingga betul kata salah seorang dai kondang itu, ternyata banyak orang yang pakai kerudungan itu dililit ke lehernya, ujung-ujungnya itu ya, dua ujungnya, namanya kerudungan sakaratul maut katanya. Itu saya ingat itu yang menyampaikan. Pakaian berani para muslimah memakai celana jin, padahal orang-orang pada takut anak-anak tuh main sama jin. Ini dia pakai jin.
Cari jeansnya juga nggak longgar, Pak Sardi. Harus yang ketat badan, yang ngepres betul. Jadi kalau kembali lagi kata beliau tadi itu, meski masih muda jauh dari umur saya itu, saya pegang omongan itu, benar itu. Sampai ibaratnya kaki ini berteriak, tolong, tolong. Saking ketatnya itu pakaian. Lelaki saja malu dilihat auratnya karena ketat. Sekarang ini rupanya zamannya zaman jauh dari malu itu. Ya. Tapi kalau Maluku dari sini memang jauh ya. Ya. Tapi kalau malu badan diri sendiri itu ya jauh ya, bahaya, harus dekat. Jadi malu itu harus lengket dengan kehidupan. Al-haya'u minal iman. Ya. Malu itu bagian dari iman. Kalau orang sudah tidak punya malu, idza lam tastahi fasna ma syi'ta. Apabila sudah tidak ada lagi rasa malu, ya berbuatlah sesuka hatimu. Maka Rasulullah bersabda di hadis lain, "Aish ma syi'ta fa innaka mayyitun." Hiduplah kalian sesuka hatimu hidup. Tapi ketahuilah kamu bakalan jadi mayit. Betul tidak itu? Enggak ada orang sudah hidup terus menerus sampai berabad-abad hidup, tidak ada. Pasti itu terjadi dan itu ucapan Rasul dan wajib kita percaya. Ya kita sebagai muslim wajib percaya ucapan beliau ketimbang percaya sama ucapan orang-orang yang karena kepingin mentereng ngurus dunia ini, mengkapling-kapling bumi Allah ini, padahal tugas mengurus ini sudah jelas Allah yang punya urusan dan mengutus utusannya untuk mengurusi bumi ini atas izin Allah. Jadi itu. Jadi pertama tadi, aish ma syi'ta fa innaka mayyitun. Wa amal ma syi'ta fa innaka mas'ulun wa majziyun alaih. Beramallah, berbuatlah kalian sesuka hatimu, berbuat seperti apa kalian. Ya, bahasa Inggris sana karpe, berbuat seperti apa. Silakan saja. Sakarepmu aja. Fa innaka majziyun bi mas'ulun anhu. Tapi ketahuilah bahwa semua yang kamu buat sesuai dengan keinginanmu tadi, mas'ulun, ditanya oleh Allah SWT kelak nanti. Ya kalau mau sedikit pertanyaannya, ya sedikit aja berbuat yang kurang elok, ya kurang bagus. Kalau perlu zero, kalau perlu nol. Ya. Untuk zero ya harus tobat. Ya. Tidak ada kecil yang diulang-ulang kecuali akan jadi besar. Ya. Dan tidak ada yang besar sebesar apapun dosa kalau diiringi dengan permohonan ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi laisa as-saghiru bil istimrar wa laisa al-kabir bil istighfar. Nggak ada yang namanya dosa kecil. Nah, dikumpulin semuanya pasti jadinya gede, jadi besar. Oh. Iya kan? Istimrar, terus menerus dilakukan, bahasa Inggrisnya dilakoni ya. Tanpa merasa sadar bahwa itu perbuatan dosa. Kita, makanya ini anak-anak kita, ya kenapa? Saya sudah dari awal sudah bahas itu hikmah besar di balik belajar di ma'had pondok pesantren. Walaupun sedikit ada koreksi dari ustadz kami, syekh kami itu ya, almarhum Ustaz Saifuddin, ini masih berbau-bau nasionalis ini tulisan. Tapi saya terima. Tapi masukan itu alhamdulillah sudah sampai di media kita dulu, saya tulis itu. Ya bukan berarti sekolah di umum ndak boleh gitu ya, asal pulangnya oleh orang tuanya siap, dalam tanda petik ditatar tuh anak di rumah itu. Terutama
dalam soal baca Al-Quran. Ya alhamdulillah, kita lihat anak-anak muda kita sekarang menggembirakan. Ya di awal-awal kalau kita ke tempat kita di pesantren masih belum banyak anak-anak muda itu pas saat itu ya. Setelah orang-orang tuanya yang dari muda tadi sudah jadi tua ya kan. Dulu ya kita pasari kalau ke Cilengsi masih gagah-gagah ya. Jalan nenteng sepatu, kepleset juga rapopo ya. Sekarang kalau kepleset jangan coba-coba, hati-hati Mas Tego. Iya. Dan nggak bisa kepleset sekarang udah naik mobil pada. Miring. Waduh encok itu ya. Iya. Iya. Yang terakhir yang ketiga hadis tadi, wahbib ma syi'ta fa innaka mufariqah. Cintailah yang kamu bisa cintai di dunia ini. Tapi ingatlah suatu saat kamu akan berpisah dengan yang kamu cintai. Oleh karena itu, cinta itu jangan habis-habisan gitu ya. Ya. Ini seperti orang muda di sebelah sana, di daerah sana, tempat kami sana. Di sini nggak ada ya. Kalau udah cinta itu, waduh sudah nggak kenal lagi batas-batas. Pokoknya saya suka mak sama dia. Nah agamamu berbeda sama dia, tapi cinta ya. Wah iya. Ya, jangan bersemboyan seperti zaman dulu. Kalau sudah cinta, tai kucing pun rasa coklat ya jangan begitu lah. Kata Nabi mengingatkan ahbib habibaka haunamma asa ayakuna baghidaka yaumamma. Cintai orang yang kamu cinta itu sederhana saja. Jangan sampai cinta apa ini? Udah cinta mati, udah nggak bisa lagi. Tapi cinta biasa saja. Haunamma. Sederhana saja. Kalau kehilangan nanti jangan terlalu jatuh. Apa namanya itu? Hatinya down kata orangnya. Gitu ya. Baratnya begitu. Asa yakuna baghidaka yaumamma. Sebab boleh jadi suatu saat kamu ada perbuatan yang bakalan kamu benci. Sehingga nggak bisa dibenci karena sudah kadung cinta. Pokoknya semua orang yang kita cintai biar salah, ya bener aja. Padahal salah. Sehingga kita nggak berani ngelurusinnya. Itu dia begitu pakaiannya. Jangan. Saya udah kadung cinta, dia anak pimpinan kita. Nggak boleh kita tegur. Nggak boleh itu. Nggak boleh. Biar anak siapapun yang orang yang kita segani, kalau memang dia tidak memenuhi aturan syariat, kita luruskan. Kita luruskan. Kita nasihati maksudnya. Ya, bagaimana caranya memberikan nasihat itu? Semua di amir-amir ini sudah dibekali ilmunya. Ya. Gitu. Wabghid waghidaka haunamma asa ayakuna habibaka yaumamma. Bencilah orang yang kamu benci, itu sederhana saja. Jangan benci itu sampai waduh balas-balasan di yang namanya Facebook, balas-balasan ini caci maki tiada henti. Nggak usah. Kalau kita dakwah nggak diterima, ya nggak usah kita muring-muring. Pokoknya kita doakan saja, semoga suatu saat Anda bisa menerima dakwah ini. Gitu, kita doa saja. Kita sudah berdakwah, Islam ini wajib kita berjamaah, saudaraku. Perintah jelas di Al-Quran, tuntunan Rasulullah SAW dalam pengamalan dan ucapan. Kalau beliau tuh tidak hanya mengucapkan, tapi beliau mengamalkan contoh teladannya. Dan kita sudah sering membaca ayatnya. Contoh, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Betapa dihafal orang ayat 21 surat Al-Ahzab ini, akan tapi dalam sistem kepemimpinan dalam hidup kita ini nyaris orang tidak menggubris lagi bagaimana tata cara kepemimpinan beliau. Tidak mau digali lagi. Bahkan ada orang yang berani bilang, tidak perlu pakai syariat Islam lagi dalam soal memimpin. Jadi pakai apa sesungguhnya itu? Nah ini yang perlu kita pahami, kita harus hati-hati berbicara. Kenapa Allah SWT memberikan kita syariat ini kalau bukan untuk memimpin? Yang namanya memimpin itu mulai dari hal kecil hingga hal yang terbesar
Tidak ada yang dilupakan Allah di dalam Al-Quran, sudah komplit semuanya. Termasuk ini dalam rangka kepemimpinan, dalam rangka memimpin, kerjaan pemimpin. Dalam soal menguburkan jenazah masalah, kalau semuanya ngatur itu di kuburan, jangan-jangan bisa 1-2 orang bisa ke kubur, ikut ke kubur itu. Karena boleh jadi bersemangat semua, 100 orang kepengen masukkan jenazah satu, ya bisa ke kubur 2-3 orang di dalamnya. Karena rebutan ingin menjadi amirnya. Karena cukup satu saja. Jadi apabila yang lain mohon maaf, redakan suaranya, saya amir, sudah diamanatkan untuk mengatur penguburan ini. Nah, nanti kalau ada keliruan saya, bisikin apa yang kurang, begitu. Ini kalau di kampung saya begitu tuh, orang nguburin aja, kata yang satu, harus begini nih, harus begini, semua rame. Nah, begitulah disiplin dalam Islam itu dengan kepemimpinan, demikian rupa. Iya, iya banyak macam-macam yang seperti itulah. Ya, diucapkan lafaz ini, lafaz itu. Padahal sudah jelas menurunkan jenazah. Ya, Bismillahirrahmanirrahim ala millati Rasulillah. Seraya dari arah kaki jenazah itu diturunkan, bukan dari samping. Wah, itu untuk praktisnya aja Ustadz, biar gampang. Sering kali itu saya berhadapan dengan hal seperti itu. Tapi kita harus tegas. Mohon maaf, saya amir ya di sini, diamanatkan oleh amir dan keluarga ini. Nanti baru kita clearkan, kita buka kitabnya belakangan. Ya, sekarang urusannya nguburin dulu. Ikuti yang saya ini. Oh gitu. Tegasan itu dalam hal yang benar, ya kan? Jadi sampai pada mana tadi? Bahwa wabghid baghidaka haunama asa yakuna habibaka yaumama. Jadi bencilah orang yang kamu benci, itu sederhana saja. Jangan mati-matian benci orang gitu ya, sampai kita gondok, sampai kita sakit hatinya, sampai luar biasa sakit hati. Sebab boleh jadi suatu saat orang itu yang akan kamu cintai. Di dunia ini nggak kamu cari, di akhirat kamu cari. Ya, terutama ini banyak ini yang melanda penyakit di hati manusia ya gitu ya. Di dunia ini karena rebutan itu ya. Tahulah Pak Tego ya. Akhirnya dendam sampai tua, sampai ini nggak bakal saya maafin. Yang lain bisa, yang satu itu nggak bakal saya bisa maafin. Berarti hasad namanya, dendam namanya. Tidak boleh dendam kan dalam Islam ini. Kalau kita lihat ayatnya di akhirat nanti, orang-orang yang sudah dendam di dunia ini hilang dendam semua itu, tidak dibersihkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa nggak di dunia aja kita nggak hilangin dendam itu Pak? Ya, supaya diampuni Allah Subhanahu Wa Taala dosa kita. Seperti itu. Sampailah kepada ayat tadi, ya, ini surah Al-Munafiqun ya para ikhwan ya, yang dibaca oleh adik kita tadi, siapa? Abdul Rafiq. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Wahai orang-orang beriman, janganlah kamu karena harta benda dan anak-anak kamu melupakan kamu dari mengingat Allah Subhanahu Wa Taala. Dari mengingat Allah Subhanahu Wa Taala, jangan sampai dilupakan oleh harta benda kamu dan anak-anak kamu dari mengingat Allah. Barang siapa yang berbuat lupa mengingat Allah karena harta benda dan anak-anak, merekalah orang yang rugi itu. Tadi kan kita udah bahas di awal, orang beruntung seperti apa, sukses itu seperti apa. Sukses itu bisa menjalankan Islam dengan benar, kemudian Allah jauhkan kita dari neraka dan dimasukkan surga, itu sukses. Tapi kalau sukses menurut orang kampung saya itu, waduh itu sih ini belum jadi pegawai itu, belum sukses dia di Jakarta. Padahal sukses itu nggak begitu. Iya. Wah itu sukses, anak saya itu jadi pilot, bawa pesawat, gajinya ratusan juta loh. Iya. Saya pernah bilang, ada saudara saya orangnya qari juga, baca Qurannya bagus. Ini
calon mantu Anda ini, kemudian saya ngantarin dia waktu nikah itu. Ini pilot. Orang pada melihat saya. Pilot masjid, Bu. Dia imam di masjid di kampus yang ternama di Indonesia ini ya, di Jakarta ini. Dia imam, masih muda. Imam di masjidnya. Karena baca Qur'annya bagus. Fasih bacaannya dan suaranya bagus. Gitu. Ya. Ya alhamdulillah kami juga bagus lah sedikit suaranya deh ya. Masih muda juga bagus dulu. Sekarang kan sudah sweet ini sekarang. Saya udah sweet nih Pak Dago. Pak Sardi. Sweeta ya. Sweet itu bahasa Inggris, sweeta itu bahasa 60. Iya. Hah? Belum setu itu. 70 itu. Iya, saya jangan 71 dibalik. Berapa umurnya? 17. Bukan 71, Kong. Oh, terbalik bacanya Kong. Jadi 17. Iya. Kemudian ayat yang berikutnya, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayati ahadakumul maut. Fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Nah, ayatnya lanjutnya, fa as-saddaqa. Ya, sadnya ditasdidkan ya. Fa as-saddaqa wa akum minas salihin. Dalnya tasdidkan. Fa as-saddaqa wa akum minas salihin. Dan infakkan oleh kalian, ya keluarkan infaknya gitu maksudnya ya. Ya. Dari sebagian harta apa saja yang kami berikan ya, kepada kalian, sebagian saja, sebelum datang kematian yang menimpa salah seorang di antara kalian. Ya. Sebelum datang kematian menimpa salah seorang di antara kalian. Sehingga jangan sampai orang itu berkata ketika nyawanya sudah dicabut oleh malaikat Israel. Ya. Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Wahai Rabb kami, kenapa engkau tidak undurkan kematianku sesaat saja? Sebentar saja ya Allah, saya ingin balik dulu ke dunia. Balikan dulu ya Allah, ini nyawa saya ke tubuh saya. Ya. Niscaya apa yang akan saya perbuat kalau saya balik lagi dalam kehidupan apa orang bilang sekarang ini, kalau ada orang hampir meninggal dunia hidup lagi itu kehidupan kedua. Ya. Fa as-saddaqa. Maka saya nanti akan sungguh-sungguh bersedekah. Jadi permintaan orang kalau bisa hidup lagi itu pertama sedekah. Sedekah. Apakah orang kaya ini yang merintih seperti itu? Tidak juga. Semua siapa saja. Orang yang diberikan harta oleh Allah SWT, ingat ini. Sedikit apalagi banyak. Sedikit saya suruh bagi apalagi banyak. Jadi jangan nunggu banyak dulu baru bagi. Ini sering kita lihat orang-orang baca itu. Ya, berbagilah. Bersedekah itu maksudnya berbagi itu. Lebih tepatnya bersedekah. Yang kedua, aku minas salihin, dan saya akan jadi orang yang soleh. Akan jadi orang yang hidupnya itu zuhud lah. Tidak terlalu memandang bumi ini, dunia ini sebagai titik akhir pandangan. Bumi ini hanya buat tempat kita untuk bercocok tanam. Sedangkan akhir daripada orang cocok tanam kan masa dia di sawah terus. Pasti kemana? Pasti panen, kemudian dia jual. Dia akan membelikan banyak hal yang dia bisa. Nah itulah, kita ini, bumi ini mazratul akhirah. Jadi tempat bercocok tanam untuk akhirat. Nah, ini kita ini. Jadi harus ingat itu. Bahwa kita diciptakan Allah SWT di bumi ini sesuai janji Allah Subhanahu wa taala, bahwa di bumi ini tempat seluruh manusia ini mengumpulkan segala apa yang bisa dia usahakan ya,
silakan, selamat datang dari rombongan Ikhwan ya, dari Bandung ya. Ya, ahlan wasahlan, silakan datang. Sehingga dua ini benar-benar menjadi impian dari orang-orang yang sudah Allah SWT cabut nyawanya. Fa as-saddaqa wa akum minas shalihin. Saya sungguh-sungguh akan bersedekah dan saya akan jadi orang soleh. Dia nggak minta kalau kembali lagi, hidup lagi, ingin pesiar keliling dunia, cari belahan benua mana yang belum dia kunjungi. Tidak. Kalau memang yang bikin manusia menjadi sukses hidupnya, bisa hidupnya itu menjadi bisa sukses, dia bisa keliling dunia, mencari tempat untuk menghibur diri dia kemana-mana. Tidak. Tapi dua itu hal itu. Tapi Allah menyatakan, وَلَا يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ. Dan tidak akan, lan itu selamanya tidak akan dimundurkan sedikit pun ajal bagi manusia itu apabila sudah tiba ajalnya. Ayat 11 itu tidak bisa dimundurkan ajal seseorang apabila sudah datang ajal itu. Tapi Allah nyatakan di akhirnya, wallahu khabirun bima ta'malun. Allah akan memberitakan kembali apa-apa yang telah mereka lakukan. Seperti hadis tadi, wa amal ma syi'ta fa innaka majziun bihi wa mas'ulun anhu. Perbuat kalian itu apa yang kalian suka, maka sukailah perbuatan itu yang disukai oleh para anbiya al-mursalin, para syuhada as-salihin. Itulah sebaik-baik rafiq kita. Wa hasuna ulaika rafiqa. Jadi itu jangan kebiasaan yang disukai oleh orang-orang yang kebanyakan. Karena kebanyakan disukai oleh manusia itu yang berbau-bau duniawi semata. Iya. Ya gitu ya. Biar nyaman, mata saya agak disiniin lagi dikit. Kalau silo agak terganggu. Betul. Ya sudah. Jadi sudah Allah SWT nyatakan tidak akan diundur kematian seseorang, dan Allah di akhirnya nanti akan memberitakan kembali akan perbuatan manusia. Seperti digambarkan dalam surah Al-Isra itu, nanti cari ayatnya. Wa kulla insanin alzamnahu ta'irahu fi 'unuqi wa nukhriju lahu yawmal qiyamati kitaban yalqahu manshura. Iqra' kitabak kafa bi nafsika al-yawma 'alaika hasiba. Tiap-tiap manusia ini sudah tetap amal yang dicatat di sisi Allah SWT itu, bagaikan tetapnya kalung orang di lehernya. Wa nukhriju lahu yaumal qiyamati, dan kami akan keluarkan baginya pada hari kiamat kitaban, berupa sebuah catatan, yalqahu mansyura, yang dia jumpai dalam keadaan sudah terbuka. Maka Allah perintahkan, iqra' kitabak, iqra' kitabak, baca catatan amal kalian. Kafa bi nafsika al-yawma 'alaika hasiba, cukup bagi diri kamu sendiri saja pada hari ini yang menjadi penghisapnya, yang hisab, yang hitung. Bahasa Arabnya hitung ya hisab ya, yang hitung sendiri. Yang punya amal ya sendiri, yang punya kitab ya sendiri, yang hitung ia juga sendiri. Apa orang yang tidak bisa hitung pada saat itu? Bisa. Sudah diberikan kecakapan oleh Allah SWT saat itu untuk menghitungnya. Karena sudah dimudahkan. Progress report bagi amal manusia itu sudah begitu mudah. Lebih mudah dari orang mengoperasikan mungkin HP yang sekarang ini ya. Mau cari situs apa, sudah tahu dia cara menjumlahkan, cara mengurangi, sudah
diberikan tahu oleh Allah Subhanahu wa taala yang Maha tahu. Ikhwan rahimakumullah. Dan akhir daripada kalimat ini hadis yang sangat masyhur. Ya, saya sedikit lupa tadi ya, bahwasanya kebiasaan masyarakat manusia bukan seperti yang diamanatkan oleh Rasulullah SAW. Kalau bertakziah itu kan kita memberikan hiburan baik secara moral maupun secara finansial ya. Makan dan minum yang dimasakin 3 hari itu 3 hari. Tapi bagi istri memang lama yang meninggal suami, seperti ibu ya, istri dari Bapak almarhum Hidayat Susilo ini. Jadi masa iddahnya itu yaitu 4 bulan 10 hari. 4 bulan 10 hari. Itu masa berkabung sekaligus istilahnya orang ya, masa berkabung berduka 4 bulan 10 hari. Jadi termasuk tidak boleh selama 4 bulan 10 hari itu dia berhias diri, dan tidak boleh mohon maaf ya ibu-ibu ya, sekiranya ada muslimat yang meninggal suaminya dilamar, tidak boleh pada masa iddah 4 bulan 10 hari itu. Apalagi menikah tidak boleh sampai lepas masa iddah 4 bulan 10 hari. Masa yang paling lama bagi ibu-ibu. Berbeda dengan laki-laki. Laki-laki meninggal istrinya tidak ada masa iddahnya. Ini nyuwun sewu ya ibu-ibu ya. Ibu-ibu, ya nggak adil Allah ini ya. Kenapa bapak-bapak nggak ada masa iddahnya? 3 hari saja masa dia harus kita takziahi. Kalau meninggal istri 3 hari dia berduka. Namun tidak membatasi dia kalau mau setelah 1 hari menikah lagi, tidak mengapa. Iya ya, nggak adil ya menurut perasaan hati manusia. Apalagi mohon maaf ibu-ibu, kecuali ibu-ibu di jamaah insya Allah sudah paham semua itu. Sudah paham ya? Insya Allah paham. Tapi ikhlas ya di daerah saya belum. Di sini nggak tahu ikhlasnya seperti apa. Paham sih udah ya. Iya. Bahkan sebelum istri meninggal juga boleh gitu. Paham itu ya? Iya. Ikhlasnya saya tidak tahu. Tapi di sini insya Allah ikhlas semua nih di Joglo ini. Hah? Disuruh ya? Subhanallah, masya Allah. Itu betul-betul hati yang seperti pualam. Hati bagaikan mutiara. Bersih dari rasa dengki dan iri. Subhanallah. Itulah hati yang mulia, yang bisa lebih daripada bidadari nanti dalam jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi permaisuri nanti di akhirat. Jadi itu para ikhwan dan akhwat rahimakumullah, di akhir bahwasanya idza mata ibnu adama inqata amaluhu illa min thalathin. Apabila meninggal anak Adam, maka putuslah amalnya kecuali 3. Itu yang pertama, ilmu yuntafa'u bih. Ya, yang pertama sedekatin jariyah dulu ya. Sedekah jariyah. Yang kedua ilmu yuntafa'u bih, yang ketiga waladun shalihu yad'ulah. Jadi ilmu yang bermanfaat baginya yang kedua, yang ketiga adalah anak yang soleh yang mendoakannya. Perlu kami garis bawahi, yang pertama, sedekah itu bukan menunggu orang meninggal dunia baru bersedekah. Jadi seperti di kampung kami itu suka begitu. Jadi itu orang tua sudah meninggal dunia, anak-anaknya harta orang tuanya itu dan harta sendiri buat diinfak, disedekahkan, ya bilang ini pahalanya untuk orang tua saya. Padahal pahalanya untuk dia. Itu yang benar. Kalau orang tua sudah selesai tadi. Iya. Dia sudah berusaha dalam hidupnya untuk berinfak, bersedekah. Tapi bapak saya, ibu saya dulu infaknya sedikit, Ustaz. Ya karena memang pendapatannya sedikit. Anaknya sudah jadi makmur, sekarang kayaannya banyak. Ya itu nanti didoakan ayahnya itu oleh anak yang soleh itu. Adapun dia bersedekah ya untuk dirinya. Kemudian yang kedua, ilmu yang bermanfaat itu adalah tiada lain
ilmu dari Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Maka oleh sebab itu kita semua diarahkan oleh para amir kita, mulai dari imamul muslimin, para wali, para naibul imam, para rais, para mundir, semuanya itu mengarahkan kita dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara yang benar, cara yang baik. Dan ikhwan-ikhwan kita yang kehilangan orang tua, gandeng tangan mereka untuk bisa sama-sama maju ya di dalam ilmu. Jangan sampai dia diam ya. Ini juga perlu diperhatikan juga, ini di Desa Kemanggisan ada yang orang-orang tuanya ya yang sudah dipanggil Allah SWT, anak-anak mereka akhirnya begitu ada ta'lim jarang hadir karena kurang koordinasi dari amir-amir. Maka oleh sebab itu harus disadari ini tanggung jawab kita masing-masing yang diserahkan dan diberikan hakikatnya oleh Allah SWT melewati para umara kita yang di atasnya. Kemudian tentang yang terakhir adalah yaitu anak mendoakan. Jadi jangan sampai kita tidak mendoakan orang tua ya. Jadi harus terus-menerus mendoakan sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan Allah SWT. Ya doanya tidak perlu panjang-panjang ya. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Udah segitu yang tuntun Allah SWT. Kok kayaknya belum marem nih, doanya pendek banget Ustaz. Ya enggak usah dikarang-karang lagi, doanya segitu insya Allah sudah. Kalau Allah sudah memberikan ampunan, sudah titik selesai sudah. Enggak ada. Enggak perlu embel-embel yang lain, diberikan apa kek, diberikan permadani yang bagus, yang hijau royo-royo apa-apa di surga. Ya enggak usah, pokoknya kalau sudah diampuni Allah, dibebaskan dari neraka, mau surga, sukses hidup manusia itu. Sudah selesai urusan. Enggak usah repot lagi. Ya, jadi para ikhwan dan akhwat, pingin saya ceramahnya lebih panjang. Mengingat saya ini udah mungkin lebih 10 tahun kali nggak ke sini nih, ke daerah Kemanggisan ini. Ingat Pak Sardi, tahun berapa saya terakhir ke sini? Iya. Itu ya, sejak itu ya, jarang-jarang udah tuh saya ke nih. Tahun 2000. Iya, jadi banyakkan keliling ke ini ya, Jakarta Utara, Jakarta Timur, Jakarta ya Barat, kemudian di Banten, di mana tuh? Oh ada itu ya. Tahun berapa itu? 2014 apa berapa itu? 15-an ya. Berarti 5 tahun yang lalu ya. Iya. Tapi insya Allah nih ikhwan-ikhwan sini masih hafal saya. Hafal saya. Iya. Jangan sampai itu saya pernah ke Lampung, tidur satu tempat di madrasah, ikhwan satu riasa tidak ada yang kenal saya. Yang sedih saya, berarti saya ini lama banget saya nggak ke situ. Satu riasa di daerahnya saya nggak sebut, nggak enak nanti. Saya tidur, saya melungker di situ. Sampai ditanya oleh ikhwan dari Malaysia, Ustadz tidur di mana semalam? Di hotel mana? Gitu. Subhanallah gitu. Ini bagus juga pertanyaannya. Enggak, hotelnya saya nggak jauh-jauh Pak. Oh di mana? Itu di belakang itu, di asrama, bukan di kelas. Di kelas di Sanawiyah gitu. Gampang. Bukan soal tidur di lantainya yang saya ini nggak dikenal sama ikhwan, saya sedih gitu. Apa saya yang kurang ke daerah sana, apa ikhwan memang nggak kenal saya gitu ya. Tapi ikhwan di sini kenal ya semuanya, ibu kenal ya. Jakarta Barat ya. Iya, iya semua. Jakarta Barat, masa ya nggak kenal. Iya. Iya, ini jadi pertanggungjawaban kita semua nanti di hadapan Allah SWT. Nyampe nggak di ikhwan ini, nyampe nggak ini ilmu gitu. Iya. Jadi ya kita sama-sama ikhlaskan gitu ya, ibaratnya ya. Dan semoga saudara kita yang dipanggil Allah SWT sudah hidayatus silon diampuni Allah SWT. Dan kami akhiri dengan doa
اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بماء وثلج وبرد وابدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجه وقيه فتنة القبر وعذاب النار وجعل الجنة مثواه ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. Demikianlah para ikhwan dan akhwat, hadanallahu iyyakum ajma'in, al-afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.